Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min al-kaba'ir شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه متفق عليه وفي رواية إن من أكبر الكبائر أن يعلن الرجل والديه قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk dosa besar ialah seseorang memaki orang tuanya. Ada seseorang bertanya, mungkinkah ada seseorang yang memaki orang tuanya sendiri? Beliau bersabda, ya, ia memaki ayah orang lain, lalu orang lain memaki ayahnya, dan ia memaki ibu orang lain, lalu orang lain itu memaki ibunya. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain disebutkan, sesungguhnya termasuk dosa besar ialah apabila seseorang itu melaknat kedua orang tuanya sendiri. Lalu ditanyakan, wahai Rasulullah, bagaimana seseorang itu melaknat kedua orang tuanya? Beliau menjawab, dia memaki ayah orang lain sehingga orang tersebut pun memaki ayahnya sendiri, dan dia memaki ibu orang lain sehingga orang itu pun memaki ibunya. Jamaah rahimakumullah. Ini hadis sangat indah sekali jamaah. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan termasuk dosa besar seorang memaki kedua orang tuanya, para sahabat bingung. Mereka tinggal di masyarakat yang suci, yang mendapatkan pendidikan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Orang-orangnya orang baik. Sehingga dalam bayangan mereka, apakah ada seorang yang memaki orang tuanya sendiri? Ini tidak bicara memukul ya, Ma. Para sahabat itu heran karena ada orang yang memaki, apalagi memukul. Di zaman sekarang, ada anak yang mukul orang tuanya sendiri. Bahkan ada anak yang membunuh orang tuanya sendiri. Ini benar-benar miris. Di masa itu bingung. Di masa jahiliyah itu banyak anak-anak yang berbakti sama orang tuanya. Makanya para sahabat, apakah ada? Kata Nabi ada. Nah, ada. Loh gimana? Disinilah jadi sang anak menyebabkan orang tuanya dicela. Artinya sang anak ini melakukan dosa besar tidak secara langsung. Tapi akibat perbuatan dia, orang tuanya dicela. Biasanya kadang-kala anak-anak muda jemaah, kalau nggak suka sama orang ya, aduh, ini salah didik, ini bapaknya nggak bener anaknya. Kita memaki bapak orang itu, maka dia membalas, kamu yang nggak bener bapakmu, ibumu seperti ini, bapakmu seperti ini. Bukan dia yang memaki bapaknya sendiri, tapi dia menyebabkan orang tuanya dimaki oleh orang lain. Maka Islam ini mengajarkan kepada kita tentang saddud dzara'i, tentang menutup jalan-jalan yang mengantarkan kepada kemungkaran. Tatkala kita melakukan sesuatu, kita perlu melihat apakah hal ini baik, tapi kalau mengantarkan kepada yang buruk, maka nggak boleh kita kerjakan seperti itu. Contohnya nih, firman Allah di surat Al-An'am ayat 108. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زين لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka,
kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka. Lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Sejatinya, memaki sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla nggak ada masalah. Ada yang menyembah berhala, patung disembah, batu disembah. Tapi memaki mereka karena menyebabkan akhirnya mereka memaki Allah Azza wa Jalla, maka nggak boleh. Kita tahu kemungkaran Tuhan-Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan dimaki. Padahal mereka berhak mendapatkan makian. Tapi jangan. Dilarang. Kenapa? Karena mereka akhirnya memaki Tuhan kita Allah Azza wa Jalla yang benar. Karena setiap kelompok itu telah terhiasi dalam benak mereka. Ibadah mereka itu yang terbaik. Sehingga tatkala kita memaki, mereka akan berontak membalas, kemudian memaki Allah Azza wa Jalla. Allah katakan, wala tasubbu. Jangan kalian memaki. Maka berkaitan dengan bab ini. Agar kita tidak termasuk dalam pelaku dosa besar tanpa merasa. Antum jangan maki orang lain. Jangan memaki orang tua orang lain. Dan tatkala ada orang yang memaki kita, bukan berarti yang memaki orang tua orang lain ini diperkenalkan. Enggak, tetap nggak boleh. Dia memaki orang tua kita, kita memaki orang tua dia. Orang tua dia nggak ikut apa-apa. Tetap engkau kasih nasihat yang memaki tersebut. Akhirnya saling olok-olokan. Biasanya anak-anak muda yang masih belum paham. Maka melihat hadis ini, kita nggak boleh sembarangan melaknat. Nggak boleh sembarangan berbicara. Karena salah bicara akan menimbulkan perpecahan dan pertikaian. Bahkan salah bicara itu dapat menimbulkan putusnya silaturahim. Terus gimana kalau ada orang yang menyakitin kita? Kita kesel sama dia. Apakah tatkala engkau memaki dia ada manfaat buat dirimu? Nggak ada. Hanya kepuasan diri telah memaki dia. Kadangkala makianmu lebih parah dari makian dia. Sehingga yang awalnya engkau sepadan sama dia, akhirnya engkau jadi orang zalim. Awalnya engkau dizalimi, kemudian pada akhirnya engkau yang menzalimi dia. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.